Halo semua, Assalamualaikum. Selamat datang di Nina Sun Halal Kitchen YouTube channel. Saya Nina. Di channel ini ingin berbagi kumpulan resep masakan dan kue-kue yang pastinya halal untuk dinikmati. Juga berbagi trik dan tips agar memasak jadi lebih gampang. Semoga bermanfaat ya. Selamat menonton. Kedengaran kriuk-kriuk kan? Kali ini Nina ingin bikin risoles ayam asap atau smoked chicken creamy risol yang rasanya lembut di dalam, crispy di luar. Kayak makan kulit ayam Kentucky gitu loh. Yuk cus bikin. Untuk isi risol, bahan-bahan yang diperlukan adalah 150 gram daging ayam asap dipotong kecil-kecil dadu, 75 gram wortel rebus sebentar dipotong kecil-kecil dadu, 40 gram maizena dicampur dengan 20 gram terigu, dikentalkan dengan air sampai merata. 300 cc susu full cream, 150 cc air kaldu ayam, 1 sendok makan gula pasir, dan 2 sendok makan kental manis. Nah, untuk bumbu-bumbunya kita pakai setengah sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh bawang putih dicincang halus, 1 sendok teh chicken powder, 1 sendok makan bawang merah digiling halus, dan 3 sendok makan bawang bombay. Nah ini ya udah dipotong kecil-kecil, potong kotak-kotak kecil-kecil. Pertama kita haluskan dulu tadi tepung maizena dan terigu, dicampur dengan air atau susu juga boleh, diaduk sampai rata. Nah, bahan isian ini akan kita tumis dengan 2 sendok makan margarin. Kita kentelin dulu supaya nanti gampang. Sekarang kita lelehkan dulu margarinnya untuk menumis bahan isian. Nah, yang pertama kita tumis dulu bawang putih cincang dengan bawang merah. Aduk rata. Nyangkut nih. Lalu masukkan bawang bombay. Nih bawang bombaynya kalau Nina suka belum terlalu layu ya, jadi ada yang digigit krenyes-krenyes. Aduk rata. Lalu kita masukkan sisanya ya, bahan-bahan sisanya. Ayam asap masukkan, lalu wortel juga barengan aja ya. Wortel masuk dan sisa-sisa bumbunya yang tadi belum masuk. Oke, aduk rata.
Ditumis sebentar ya. Lalu masukkan susunya. Nah, kalau susu ini dimasak jangan terlalu lama ya. Kalau enggak nanti dia pecah. Dan apinya harus kecil. Pengental. Nah, sebetulnya sebelum pengental ini si kaldu ayam dulu ya yang masuk. Ini salah. Jadi kaldu ayam dulu masuk, diaduk rata, baru terakhir masuk pengental. Nah, ini baru masuk kaldu ayamnya telat. Diaduk sampai menjelang kental, baru nanti masuk kental manisnya terakhir. Terus aduk. Nah, ini udah mau kental, masuk kental manis. Aduk sampai kental. Nah, ini udah cukup kental ya. Nanti dingin juga dia tambah kental. Kita sisihkan, dinginkan. Untuk kulit risol, bahan yang diperlukan adalah 150 gram terigu, 100 cc cooking cream, 300 cc susu full cream, 1 sendok makan margarin dicairkan, ini udah dingin nanti dipanasin lagi, 3 butir telur utuh, dan setengah sendok teh garam. Semua kita satukan, dicampur, lalu dikocok sampai rata, kemudian disaring dan siap untuk dicetak. Nah, sambil nunggu isian tadi dingin, kita cetak dulu bahan kulitnya. Ini dicetak dengan khusus cetakan kulit risol ya, cetakan pancake. Nah, pakainya terbalik jadinya, di pantatnya justru yang dicetak. Nah, ini kalau ada yang bolong-bolong kayak gitu, kita tambal dengan setetes-setetes bahan adonan aja ya, supaya nggak bocor nanti pas digoreng. Oke, dibakar dengan api kecil banget ya, karena ini tipis sekali ya. Oh ya, untuk pertama kali dibakar, pannya kita oles sedikit margarin ya, supaya nggak lengket, tapi seterusnya nggak usah dioles lagi. Nah, ini udah jadi satu, kita coba sekali lagi ya. Nah, ini apinya sekecil ini ya, jangan kalau gede-gede nanti gosong. Kita tambah lagi. Jadi kalau beli cetakan crepes ini, dia itu satu pasang dengan mangkok buat tempat adonannya. Jadi dia udah diukur pas seluas si pennya ya, pen untuk ngebakar itunya, kulitnya. Dapat 2, ini langsung ditumpuk aja. Nah, dia otomatis turun tuh. Oke, sekarang kita coba isi kulit risol dengan isian yang tadi sudah dingin ya. Ambil 1 lembar, diisi dengan 1 sendok makan adonan. Ini kalau ngelipat udah pada bisa ya, lebih jago malah. Nah, kita lipat. Lalu untuk merekatkan lipatan, kita bisa pakai ini dioles oleh air.
air putih biasa ya. Nah ini air putih biasa kita oles supaya kulitnya rapat dan dia lebih lentur. Nah ini ya. Nah ini yang udah jadi, semua dapat. Ini Nina dapat satu adonan ini 18 buah. 18 buah risol. Ini gede-gede ya, kalau udah digoreng nanti jumbo. Oke, sekarang kita kasih panir ya, tepung roti. Nah, sebelum dibalut panir, tepung roti, nanti risolnya dicelupkan dulu ke adonan putih telur ini, yang bahannya terdiri dari 3 sendok makan terigu, 4-7 sendok makan air putih biasa, dan 2 putih telur. Diaduk rata, dicampur jadi satu. Nah, maksud dari dicelup dulu ke putih telur ini, yang pertama fungsinya untuk memastikan si risoles ini terbalut oleh putih telur, sehingga kalau tadi ada bolong-bolong, si pancake-nya itu nanti begitu digoreng, karena udah dicelup di adonan putih telur, dia nggak akan pecah. Yang kedua, dia membuat lapisan luar yang crispy. Karena dia nggak pakai kuning telurnya, hanya putih telurnya aja dicampur dengan terigu, sehingga nanti ada lapisan luar yang tipis dan renyah kalau digigit nanti. Juga sebagai media untuk merekatkan si tepung rotinya. Jadi dia nempel. Kalau digoreng nanti nggak ambiar jadinya si tepung rotinya. Oke, ini udah dicelup, udah dibalut tepung roti, jadinya besar ya, ukurannya jumbo. Coba lagi ya. Celup sampai rata semua permukaan pancake. Baru dikasih tepung roti. Nah, tangannya beda-beda ya. Tangan yang untuk dipakai celupan putih telur yang basah itu nggak boleh pegang piring yang ada tepung roti. Jadi tangan yang basah nggak boleh masuk ke piring yang untuk tepung roti yang adonan kering. Nah, ini jadinya Nina dapat 18 risol untuk satu resep ini ya. Sebelum digoreng, kita masukkan dulu ke kulkas. Kurang lebih selama 3 jam. Supaya set si tepung rotinya nyatu dengan si celupan putih telur. Nah, ini udah 3 jam, baru kita goreng. Digoreng dengan deep fryer, mestinya Nina nggak punya, jadi ini pakai saringan begini aja ya. Sama aja fungsinya, yang penting si risoles digoreng terendam dengan minyak. Jadi kita nggak perlu balik-balik lagi si risolnya. Digoreng dengan api kecil banget ya, karena kan ini isinya udah matang, si kulit dengan isian risol dia udah matang. Jadi menggoreng itu hanya untuk mengeringkan si tepung rotinya aja. Untuk bikin masak matang si tepung rotinya aja. Api kecil supaya nggak gosong ya. Nah, ini karena udah 3 jam di kulkasin tadi, jadi si tepung rotinya nggak ambiar digoreng, dia nempel ke adonan putih telurnya. Oke, digoreng sampai kuning keemasan ya. Nah, ini udah. Nah, ini ya. Nah, ini yang paling luar lapisan itu lapisan putih telur tadi ya, crispy, kriuk-kriuk kalau digigit. Lembut di dalam,
crispy, kriuk-kriuk di luar. Ini dia smoked chicken creamy risol ala Nina Sun. Kalau teman-teman suka dengan video ini, tolong bantu di like, subscribe, dan share ya. Sampai ketemu di video Nina selanjutnya. Nina Sun pamit, dadah!